Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami selaku SGDB 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Gigitan Hewan Laut pada Anak. Sebelumnya, saya Indra Lestari dengan 3 digit terakhir 040 yang akan membuka presentasi pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin dokter, perkenalkan saya Putume Andian Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 042. Saya izin mempresentasikan mengenai latar belakang dari student project B2 ya, di mana bermain di pesisir pantai tentu merupakan aktivitas yang sangat seru bagi anak-anak. Dan selanjutnya fokus kita kali ini adalah pada gigitan hewan laut yang dialami oleh anak-anak. Yang dimana hewan laut ini ada yang berbisa dan tidak berbisa. Hewan laut yang berbisa tentu itu merupakan bentuk pertahanan diri mereka, maka mereka akan memiliki bisa dalam tubuhnya. Namun kedua-duanya itu tentu akan menimbulkan infeksi yang serius. Nah, anak-anak ini kan sangat rentan terhadap efek racun apapun itu, khususnya racun laut, karena perbedaan proporsional dalam ukuran tubuh dan permukaan kulit mereka dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, hal inilah yang menjadi fokus kami, mengapa kami ingin memberitahukan kepada orang tua bahwa untuk mengenali potensi bahaya dari racun laut dan memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan perawatan segera setelah terpapar dari racun hewan laut akibat gigitannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febri Kandarbari dengan 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan melanjutkan yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis hewan laut yang dapat menginfeksi. Yang kedua, bagaimana dampak dan gejala akibat gigitan hewan laut. Yang ketiga, apa saja penanganan untuk hewan laut berbisa dan tidak berbisa. Selanjutnya, tujuan penulisan, mengenali jenis hewan laut yang dapat menginfeksi, mengetahui dampak dan gejala akibat gigitan hewan laut, mengetahui dan memahami penanganan untuk hewan laut berbisa dan tidak berbisa. Selanjutnya, manfaat penulisan. Manfaat bagi penulis, yang pertama, student project ini digunakan sebagai bentuk penugasan pada blog Growth and Development, serta sebagai sumber untuk edukasi. Yang kedua, melatih kemampuan untuk literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya, seperti artikel kesehatan kementerian dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Selanjutnya, manfaat bagi institusi yaitu memberi tambahan pengetahuan terutama mengenai gigitan hewan laut pada anak. Yang kedua, sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi terkait. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi khalayak umum. Yang pertama, mampu memahami lebih awal mengenai penanganan pertama Perkenalkan, nama saya Niputu Maistiani Widyarta dengan 3 digit yang terakhir 036. Saya akan menjelaskan mengenai jenis hewan laut yang dapat menginfeksi. Yang pertama, ikan. Mycobacterium marinum adalah infeksi bakteri yang ditemukan pada ikan air tawar dan air asin yang dapat menyebabkan infeksi kulit yang disebut aquarium granuloma. Gejala infeksi Mycobacterium marinum antara lain luka merah dan pembengkakan pada kulit, demam, dan kelelahan. Yang kedua, ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan hewan laut yang memiliki tentakel panjang dan tipis yang mengandung racun. Sengatan ubur-ubur dapat menyebabkan nyeri, kemerahan, dan bengkak pada kulit. Dalam beberapa kasus, sengatan ubur-ubur dapat menyebabkan reaksi alergi parah yang dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan syok. Yang ketiga, ikan pari. Ikan pari memiliki duri beracun di ekornya yang menembus kulit dan mengeluarkan racun. Racun ini dapat menyebabkan nyeri hebat, kejang, otot, mual, muntah, bahkan kelumpuhan. Yang terakhir itu ikan buntal. Pufferfish dikenal karena kemampuannya untuk mengembang menjadi bola berduri saat merasa terancam. Namun di balik penampilan unik ikan buntal, terdapat bahaya mematikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yaitu racun bernama tetrodotoxin. Racun tetrodotoxin menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan, kesulitan bernafas, bahkan kematian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rusna Gisa dengan 3 digit terakhir lalu 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak dan ciri-ciri dari gigitan hewan laut. Gigitan hewan laut menyebabkan beragam luka dan dampak kesehatan, tergantung spesies yang terlibat, lokasi gigitan, dan juga postur korban. Gigitan ikan ini berkisar dari luka lecet, seperti dari ikan barakuda, hingga kerusakan jaringan yang berpotensi menghancurkan, seperti dari gigitan ikan hewan liu. Kemudian, infeksi bakteri merupakan risiko utama yang terjadi setelah terjadi gigitan. Lalu, menurut beberapa studi yang salah satunya terjadi di Kepulauan Seribu, sebuah penelitian di Rumah Sakit Kepulauan Seribu mendokumentasikan adanya 16 kasus envenomasi yang sebagian besar menimpa turis muda. Penyebab paling umum adalah terjadi karena lionfish menyebabkan rasa sakit yang parah,
bengkak, kemerahan, dan terkadang efek sistemis yang seperti demam dan syok. Ubur-ubur adalah penyakit utama kedua. Kemudian gigitan lain yang terkomunikasikan dan memiliki akibat yang ringan hingga fatal berasal dari ikan lele, bulu babi, ular laut, dan juga ikan pari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Nila Sinta Chandra Rahayu dengan 3 digit terakhir 050. Selanjutnya ada penanganan untuk hewan laut venomous atau berbisa. Bisa dilakukan dengan imobilisasi anggota tubuh, menonaktifkan hematokista dengan mengoleskan cuka atau asam asetat selama 10 menit, tidak menggunakan alkohol, air tawar, amonia atau pemutih karena dapat merangsang hematokista. Lalu pada hewan bertentakel, angkat tentakelnya dengan hati-hati tanpa menggeser atau menggosok. Kemudian menggunakan krim cukur dan cukur bagian yang terkena hematokista. Bisa menggunakan krim steroid topikal dan krim anestasi untuk meringankan rasa sakit dan bengkak. Bisa juga menggunakan antihistamin oral dan juga narkotika. Dan apabila terjadi kejang otot dapat diobati dengan kalsium gluconat 10 ml secara intravena atau IV. Saya Ida Tuyuli Surigrade dengan 3 digit terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan untuk hewan laut non-venomous. Serangan dari hewan-hewan non-venomous dapat berupa sengatan ataupun gigitan. Gigitan dari hewan laut yang non-venomous biasanya dapat menimbulkan trauma atau luka terbuka. Berikut adalah langkah penanganan yang dapat diberikan jika seseorang terkena gigitan hewan laut non-venomous. Ketika terjadinya cedera, penanganan yang diberikan adalah berupa perawatan untuk mengontrol kehilangan darah pada pasien dengan cara menutup atau membalut luka akibat gigitan tersebut dengan kain yang steril dan menekannya dengan kuat. Setelah luka dalam keadaan stabil, periksa apakah ada benda asing yang tertinggal pada luka pasien atau tidak. Jika terdapat benda asing, pastikan untuk segera dibersihkan ataupun mengeluarkan benda asing tersebut dari luka pasien agar tidak terjadi infeksi. Berikan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder oleh karena luka yang terkena kandungan garam yang tinggi dari air laut. Pasien harus segera diberikan tindakan lebih lanjut tergantung tingkat keparahan cedera yang diderita oleh pasien. Jika cedera yang terjadi hanya luka superficial yang tidak terlalu dalam, yang juga tidak melukai tendon, tulang, dan aspek-aspek yang memungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti, penanganannya dapat berupa operasi luka dan penjahitan terhadap luka yang dialami oleh pasien. Jika pasien mengalami luka yang bersifat masif dengan melibatkan cedera pada tulang, tendon, dan otot, juga terjadi kerusakan pada susunan syaraf atau kehilangan jaringan lunak yang luas, maka hal yang dapat dilakukan sebagai upaya tindak lanjut adalah berupa amputasi pada area yang cedera. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nini Rivelina Anggadana dengan 3 digit NIM akhir 030. Di sini saya akan menjelaskan jenis toksin dan mekanisme kerjanya. Sebelum itu ada beberapa jenis toksin yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia setelah terjadinya gigitan maupun sengatan dari hewan laut. Salah satunya adalah TTX, yakni senyawa berat dengan molekul rendah yang larut dalam air dan tidak memiliki warna maupun aroma. TTX biasanya terdapat pada gurita maupun ikan buntal. TTX sendiri memiliki kandungan racun yang sangat tinggi dan merupakan jenis neurotoksin yang memblokir sel-sel yang bekerja pada saraf. Mekanisme TTX ini melibatkan interaksi antara struktur guanidin yang bermuatan positif dan gugus karboksilat yang bermuatan negatif pada kanal ion natrium. Kanal ion natrium terdiri dari 2 subunit yakni subunit alfa dan beta. TTX sendiri akan membentuk ikatan pada subunit alfa. Di antaranya terdapat 4 homolog domain dan 6 segmen transmembran. Yang terlihat pada gambar, TTX pada subunit alfa akan membentuk ikatan dengan domain 1 dan segmen 1. Perkenalkan, saya Niwana Abdullah Pranjaya dengan 3 digit terakhir 034 izin untuk melanjutkan materi 2.5 mengenai jenis terapi pada masa penyembuhan. Ada beberapa jenis obat yang dapat digunakan untuk mengatasi efek gigitan hewan laut pada anak-anak. Mengkonsumsi obat analgesik dianjurkan untuk meredakan rasa sakit dan gejala keracunan akibat gigitan hewan laut. Analgesik meliputi beberapa golongan obat, yakni pertama ada acetaminophen atau paracetamol. Obat ini digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang, nyeri sedang hingga berat, dan menurunkan demam untuk sementara waktu. Yang kedua ada NSAID atau obat antiinflamasi non-steroid. NSAID yang umum dikenal dengan dosis masing-masing untuk analgesia dan antiinflamasi pada anak, yakni aspirin dan ibuprofen. Yang ketiga ada antidepresan, yang keempat ada antiepilepsi, dan yang kelima ada anestesi lokal, yang keenam ada opioid, dan yang terakhir ada trimethoprim atau sulfametocazole, merupakan antibiotik yang paling sesuai untuk pencegahan atau pengobatan infeksi lokal karena gigitan hewan laut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 2.6 terkait upaya preventif. Sederhananya, telah kami rangkum dalam 3 poin utama. Yang pertama, mengedukasi anak agar mengetahui spesies laut apa saja yang terdapat pada area yang ingin dikunjungi, beserta potensi cedera biologisnya. Poin kedua, mengikuti himbauan untuk tidak berenang bila terdapat hewan laut yang berpotensi menyerang. Dan poin terakhir yaitu poin ketiga, menggunakan alas kaki dan pakaian pelindung. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ataya dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, hewan laut yang dapat menginfeksi anak-anak antara lain ada ikan, ubur-ubur, ikan pari, ikan buntal, ikan hiu, ular laut, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat 2 jenis gigitan hewan laut, yaitu ada gigitan hewan laut yang berbisa dan gigitan hewan laut yang tidak berbisa. Yang ketiga, gigitan hewan laut dapat menyebabkan timbulnya luka, pendarahan aktif, keracunan, cedera jaringan yang signifikan, meningkatkan risiko infeksi oleh organisme yang ditularkan melalui air, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, ada beberapa pengobatan yang harus dilakukan untuk mengatasi gigitan hewan laut berbisa dan gigitan hewan laut yang tidak berbisa. Pengobatan gigitan hewan laut memerlukan beberapa obat seperti paracetamol, obat antiinflamasi non-steroid, antibiotik, antivenom, dan lain-lain. Yang kelima, sudah mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, mengenakan pakaian yang melindungi seluruh bagian tubuh anak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ervianida Firarita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Sekian presentasi dari SGDB 2, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti Om Santi Santi.